Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita belajar bersama. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas review saham IPO, yaitu satu dari 3 saham yang akan IPO ya. Kodenya adalah GWAA, dan per video ini dibuat ada 3 yang belum kita bahas. Mungkin nanti kita akan bahas satu persatu. Kira-kira apakah saham GWAA ini layak untuk kita beli IPO-nya atau kurang menarik? Jujur saya secara pribadi sebenarnya belum pernah ya membeli saham IPO, tapi kita melihat ada kebutuhan dan permintaan dari video GWAA atau saham-saham yang akan IPO, jadi kita bahas. Tidak ada salahnya juga untuk kita menambah literasi keuangan kita dan emiten-emiten yang ada di bursa saham Indonesia. Jadi kita akan bahas saham GWAA ini sampai tuntas. Pastikan juga Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir ya. Bagi Bapak Ibu yang baru join, baru melihat channel Vestalk, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. GWAA atau PT Golden Westindo Artajaya Tbk ini adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha utama adalah perdagangan pakan pembenihan untuk komoditas udang dan juga ikan. Ada juga produknya pakan ikan hias, peralatan akuarium, dan juga pakan beku ikan. GWAA didirikan pada tahun 1994 dan saat ini merupakan salah satu pemasok Artemia. Artemia itu adalah telur udang air asin ya. Merek utama GWAA untuk Artemia adalah Golden West, Bapak Ibu. Sebagai sebuah organisasi, visi utamanya adalah ingin menjadi perusahaan penyedia pakan pembenihan udang dan ikan terbesar di Indonesia yang juga memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Misinya ada 4 ya, tapi secara garis besar yang pertama adalah ingin menyediakan pakan pembenihan udang dan ikan dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Yang kedua adalah mengejar pertumbuhan usaha. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang sehat secara bisnis dan keuangan. Dan yang keempat adalah terus berupaya untuk menciptakan nilai baru bagi perusahaan. Di sini kita sudah mengetahui profil perusahaannya secara singkat dan juga tujuan dari perusahaan ini. Sebelum IPO, GWAA ini dimiliki oleh Golden Westindo Investama dan juga Golden Samudra Pasifik secara minoritas. Jadi yang mayoritas adalah Golden Westindo Investama. Dan rencananya akan menjual saham GWAA ini ke masyarakat sebesar 30% dari total saham yang ada. Bapak Ibu juga bisa cek sumbernya langsung dari prospektus GWAA. Dan PT Golden Westindo Investama ini yang menjadi pemilik dan pengendali dari GWAA. Kalau sudah IPO, kepemilikannya menjadi sekitar 63,52%. GWAA akan menawarkan saham ke masyarakat yang 30% tadi dengan kisaran harga itu sekitar 100 sampai 120 rupiah per lembar sahamnya. Lalu siapa itu PT Golden Westindo Investama ya? Kalau kita melihat lebih lanjut dari prospektusnya, ini dimiliki oleh PT Rama Delta Lestari yang mana pada akhirnya adalah Carolina Leo yang menjadi pemiliknya. Jadi dengan kata lain pemilik manfaat akhirnya adalah Carolina Leo ini Bapak Ibu. Yang mana Carolina Leo ini memiliki GWAA melalui PT Rama Delta Lestari dan juga di bawahnya ada PT Golden Westindo Investama. Sedangkan GWAA sendiri punya 2 anak perusahaan, yang pertama PT Laku Laris Tiap Hari dan juga PT Kyorin Group Indonesia. Struktur organisasi dari GWAA, komisarisnya ada 3 orang termasuk komisaris independen ya, dan juga ada direksi 4 orang. Berarti dari jumlahnya sebenarnya sangat efisien ya Bapak Ibu, karena komisarisnya hanya 3 orang dan direkturnya 4 orang. Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan juga susunan Dewan Direksi ini berdasarkan Akta Perseroan nomor 36 tanggal 17 Mei 2024. Berikutnya kita akan bahas profil dari komisaris utama dan juga direktur utama. Bapak Ibu juga bisa cek profil Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari komisaris utamanya, ada Ibu Goumi Lien. Mungkin kita panggilnya Ibu Lien ya. Beliau adalah komisaris utama sejak 2017, WNI usia 58 tahun. Yang mana beliau punya latar belakang pendidikan itu menyelesaikan pendidikan SLTA atau mungkin sekarang setara SMA ya, di SMK 2 Jakarta tahun 1984. Riwayat jabatannya, beliau pernah menjabat sebagai direktur di GWAA dari 1995 sampai 2017 dan dari 2017 beliau menjabat sebagai komisaris utama. Sedangkan dari sisi direktur utamanya adalah Bapak Rusdi Jamil Liu, mungkin kita panggil Bapak Liu ya. Beliau adalah direktur utama sejak tahun 1994. Usianya sekarang sekitar 70 tahun. Latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan SLTP atau setara dengan SMP ya, di Chongwen, Medan di tahun 1999 dan riwayat jabatannya beliau pernah menjabat sebagai direktur utama dari GWAA dari tahun 1994 sampai sekarang.
Ibu Lin atau komisaris utama ini merupakan istri dari Bapak Liu, yang mana Bapak Liu adalah direktur utama ya, dan merupakan ibu kandung dari Carolina Liu, yang mana merupakan direktur perseroan dan pemilik manfaat akhir dari GWAA. Jadi dengan kata lain ya, ini family business ya. Dan GWAA ini kalau saya melihat dari struktur organisasi dan kepemilikannya ya ini untuk warisan bagi Carolina Liu dari Bapak Liu dan Ibu Lian. Karena pemilik akhirnya adalah Carolina Liu, anaknya dari Ibu Lin dan juga Bapak Liu. Bisnis model utama dari GWAA ini membagi bisnisnya menjadi dua divisi ya. Yang pertama adalah divisi aquaculture. Ini untuk perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan, baik produk alami maupun produk buatan. Sedangkan pada divisi yang kedua adalah divisi akuatik. Ini untuk perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek Hikari, perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek Eheim, dan juga produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias, Bapak Ibu. Kita melihat keunggulan utama dari GWAA yang disampaikan oleh manajemen ya. GWAA ini memiliki kemitraan strategis untuk jangka panjang dengan para produsen. Dengan ini dapat memastikan produk yang dijual itu secara berkualitas tinggi dengan periode waktu yang lebih panjang ya Bapak Ibu, karena kemitraannya kan jangka panjang. Tetapi dengan keunggulan itu tentu saja menyimpan kelemahan kan. Kelemahan utamanya adalah GWAA itu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap para pemasoknya. Karena pada setiap segmen produk yang GWAA miliki, yang dipasarkan oleh GWAA ini berasal dari satu pemasok. Jadi satu segmen bisnis, satu segmen produk itu dari satu pemasok saja, tidak ada diversifikasinya. Jadi itu sangat bergantung ya. Wilayah operasi dari GWAA sendiri, ini kalau dari laporan prospektusnya, ini dibagi menjadi dua wilayah operasi ya, berdasarkan entitas anak. Yang pertama dari KGI dulu. Wilayah operasinya mencakup di Amerika Serikat, Jepang, dan juga Korea Selatan. Produk utama dari PT KGI ini adalah pakan ikan hias beku. Dan yang kedua adalah wilayah operasinya melalui entitas PT LLT, yang mana ini tersebar ke pulau-pulau besar di Indonesia seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Jadi dominasinya masih di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat ya. Sedangkan Indonesia Timur sendiri masih belum tersentuh nih oleh GWAA. Dan produk utama dari PT LLT sendiri adalah pakan pembenihan udang dan ikan, serta pakan ikan hias dan peralatan akuarium. Lalu segmen bisnis utamanya tadi sudah kita singgung ada dua ya, aquaculture dan juga aquatic. Kita di sini perdalam lebih lanjut. Untuk segmen bisnis aquaculture sendiri ini menjalankan bisnis pertama perdagangan atas produk pakan pembenihan udang dan ikan untuk keperluan budidaya. Jadi produk pakan untuk pembenihannya ya. Yang kedua, pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan untuk pakan pembenihan alami dan juga pakan pembenihan buatan. Yang alami seperti Artemia dengan mereknya Golden West, sedangkan yang buatan itu dengan merek Bern Aqua. Di segmen yang berikutnya, yang akuatik, segmen ini menjalankan bisnis 3 poin besar. Yang pertama, perdagangan produk pakan ikan hias dengan merek Hikari, lalu peralatan akuarium dengan merek Eheim, dan juga produk perdagangan pakan beku ikan hias. Jadi dua segmen yang berbeda, ada aquaculture dan yang kedua adalah akuatik. Dari rencana IPO yang akan dilakukan oleh GWAA ini, GWAA akan menjual saham lebih dari 685 juta lembar saham atau setara dengan 30,00% dari kepemilikan total dari saham yang ada ya. Dan harga penawaran di kisaran 100 sampai 120 rupiah per lembar saham. Kalau kita asumsikan menggunakan harga atas ya 120 rupiah per lembar, maka dana yang akan diperoleh sekitar 82,28 miliar rupiah. Rencana yang disampaikan oleh manajemen, dana yang akan diperoleh yang terkumpul atau kita asumsikan tadi 82,28 miliar rupiah, ini akan digunakan untuk sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 40,5% ini akan digunakan untuk belanja modal termasuk untuk pembelian lahan, pembangunan, dan pembelian peralatan Artemia Hatching Facility. Lalu yang kedua, sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja GWAA ya. Yang pertama adalah pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku Artemia, biaya operasional, dan juga biaya lainnya. Dan sekitar sisanya 15,3% ini digunakan untuk investasi ke PT KGI sebagai penyertaan modal ya, serta keperluan belanja modal kerja atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi, yang mana seperti untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya. Jadi sudah clear yang akan digunakan uangnya itu untuk apa ya.
Kita bahas dari laporan keuangannya dari sisi neracanya dulu ya. Kita sampaikan bahwasannya datanya masih sangat terbatas. Jadi mungkin kalau ada error dari data yang kita sampaikan yang sifatnya itu proyeksi ke depannya seperti apa itu sangat lumrah ya. Karena data yang ada yang bisa kita analisis itu masih sangat sedikit, hanya 3 sampai 4 tahun terakhir ya. Per kuartal 1 2024, aset lancarnya itu sekitar 34,87% dan aset tidak lancarnya yang lebih dominan ini sekitar 65,13%. Komponen aset lancar ini paling dominan adalah untuk kas dan setara kas sebesar 40,88% dan persediaan ini sekitar 33,25%. Sedangkan pada komponen aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap yang mana ini porsinya sekitar 98,96% dari total aset tidak lancarnya. Yang mana ini terutama untuk bangunan, tanah dan juga peralatan. Dalam 3 sampai 4 tahun terakhir rata-rata aset tidak lancar itu justru turun ya. Kita juga bisa lihat rata-rata penurunan sekitar 8,49% per tahun. Dan kalau kita lihat lebih dalam fix aset yang berwarna merah ini dari 2021, 2022, 2023 dan 2024 ini juga memang trennya mengalami penurunan terus ya Bapak Ibu. Kita lihat neraca dari sisi yang lain, ada equity, utang jangka pendek dan juga utang jangka panjangnya ya. Per kuartal 1 2024, utang jangka pendek itu porsinya sekitar 19,78%, utang jangka panjang sekitar 2% saja, dan ekuitas sekitar 78,22% dari total aset. Jadi yang dominan adalah ekuitasnya, utangnya relatif kecil lah. Utang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha, yang mana ini 52,67% dari total utang jangka pendek. Lalu uang muka penjualan atau DP dari konsumen ya. Konsumennya udah bayar uangnya tapi barangnya belum dikirim. Nah, itu menjadi utang nih. Uang muka penjualan sekitar 44,29% dari utang jangka pendek. Pada utang jangka panjang yang mana porsinya tidak signifikan hanya 2% saja, ini diisi oleh liabilitas imbalan pasca kerja. Ini dominasinya 90,11% dari total utang jangka panjang. Dan dari tahun 2021 ya, ini ekuitas relatif turun nih dari tahun 2021 sampai kuartal 1 2024 kalau kita 1 tahun kan ya asumsinya. Dengan rata-rata penurunan sekitar 10,48% per tahun. Walaupun dari 2022 sampai 2024 kuartal 1 datanya ya, itu ekuitas selalu mengalami peningkatan. Tapi kalau dibandingkan dari tahun 2021 ya memang ada penurunan ya. Kita masuk ke laporan laba ruginya Bapak Ibu. Laporan laba rugi ada revenue, operating profit dan juga net profit ya. Rata-rata pertumbuhan revenue dari tahun 2021 sampai kuartal 1 2024 yang kita 1 tahunkan itu sekitar minus 3,84% per tahun, artinya ada penurunan dari per tahunnya ya. Penurunan juga terjadi di laba operasi dengan rata-rata penurunannya sekitar 16,61% per tahun dan pada laba bersih juga turun dengan rata-rata 12,35% per tahun. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena benchmark di tahun 2021 kan lebih tinggi ya dibandingkan dengan 2024 yang kita 1 tahunkan. Kalau dilihat dari tahun 2022 pun sebetulnya hanya berfluktuasi saja, baik itu pada revenue, laba operasi maupun laba bersihnya. Lalu pada sisi kontribusi revenue ada 2 segmen, aquatic dan juga aquaculture. Kalau kita lihat pada dasarnya segmen aquatic dan juga aquaculture itu tidak terlalu berbeda secara signifikan ya. Tapi secara rata-rata kontribusi segmen aquaculture itu masih lebih tinggi yang berwarna biru ini, yaitu sekitar 54,05% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar minus 6,63% per tahun. Artinya juga ada penurunan trennya. Sedangkan pada segmen aquatic rata-rata kontribusinya itu sekitar 45,95% dari total revenue dengan rata-rata pertumbuhan sekitar minus 0,41% per tahunnya Bapak Ibu. Masuk ke kontribusi beban dan biaya, kontributor terbesar pada total beban dan biaya ini adalah untuk COGS atau beban pokok pendapatan ya, yang mana ini berkontribusi sekitar 74,67% dari total beban dan biaya, dengan didominasi oleh barang dagang yang mana ini sekitar 80,35% dari total COGS, yang mana ini juga termasuk untuk biaya landed cost dan juga biaya pengemasan. Masuk ke kontributor berikutnya pada total beban dan biaya itu adalah untuk beban usaha sekitar 21,01%, terutama untuk beban umum dan administrasi. Ini sekitar 69,75% dari total beban usaha yang ada. Kita masuk ke laba kotornya ya Bapak Ibu. Laba kotornya kontributor utamanya adalah pada segmen aquaculture, yaitu sekitar 53,57% dari total laba kotornya, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar minus 11,41% per tahun. Sedangkan pada segmen akuatik ini berkontribusi sekitar 46,43% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,45% per tahunnya. Jadi laba kotor dari segmen akuatik ini masih relatif tumbuh ya.
Sedangkan pada segmen aquaculture ini masih mengalami penurunan. Kita masuk ke laporan arus kas. Dari tahun 2021 sampai 2023 sebetulnya arus kas selalu bernilai positif. Walaupun di 2024 kuartal 1 itu nilainya negatif ya. Jadi kalau kita satu tahun kan ya nilainya tetap negatif. Meskipun nanti pada aktualnya itu bisa bernilai positif. Mungkin nanti di kuartal 2, 3 dan juga 4 itu arus kas operasinya bisa positif. Sehingga data yang ada di sini kenapa minus 0,74 ya karena kuartal satunya minus dan kita satu tahun kan. Hanya sesederhana itu Bapak Ibu. Pada rasio aktivitasnya, GWAA ini dapat mengubah persediaan yang dimiliki menjadi penjualan dengan kurun waktu sekitar 71 sampai 96 hari. Ini cukup efisien ya, 3 bulanan lah. Dan GWAA memiliki level piutang yang relatif rendah sekitar 18 sampai 24 hari, serta GWAA memiliki waktu sekitar 64 sampai 103 hari untuk melunasi utang usahanya. Dari rasio aktivitas harusnya sih cukup bagus ya. Kita masuk ke rasio profitabilitasnya, ada operating profit, net profit margin, return on equity dan juga return on asset. Kita lihat dulu rata-rata net profit marginnya dari data yang ada itu sekitar 13,73%. Pada return on equity rata-ratanya sekitar 16,50%. Profitabilitasnya sebenarnya cukup bagus ya. Kalau kita kategorikan pada net profit margin ya relatif moderat ke arah tinggi nih. Sedangkan pada return on equity-nya ya relatif tinggi Bapak Ibu. Tambahan informasinya mungkin kita juga bisa lihat marginnya itu cukup stable ya Bapak Ibu. Dari 3 sampai 4 tahun terakhir tuh naik turunnya nggak terlalu fluktuatif lah. Sedangkan pada rasio likuiditasnya, risiko dari likuiditas GWAA ini sebetulnya pada level yang relatif rendah. Karena current rasionya di 176%, ini pun kalau kita mau lebih konservatif pakai quick ratio juga masih di atas 100%, yaitu tepatnya 117,67%-an. Hal yang sama juga ditunjukkan pada rasio solvabilitas ya. Kita bisa mengkategorikan risikonya juga relatif rendah karena debt equity ratio pada level yang relatif rendah dan operating profit itu bisa mengcover 47 kali dari interest expenses yang harus dibayarkan oleh GWAA. Kita masuk ke valuasi bisnisnya Bapak Ibu. Valuasi bisnis kita hitung dengan valuasi price brand. Asumsi yang pertama adalah per Desember 2023, data full year, total aset yang dimiliki itu sekitar 109,55 miliar rupiah. Dengan dana IPO dengan tambahan sekitar 82,28 miliar rupiah ini akan tumbuh sekitar 75,10% ya. Ya apabila kita asumsikan laba bersih juga akan tumbuh tidak jauh dengan angka tersebut, kita ambil angka bawah sekitar 60,00%, maka earning per share-nya akan menjadi 10,16 rupiah per lembar saham. Dan batas toleransi PI rasio seumpama kita punya batas toleransinya 10 ya. Dengan catatan rata-rata PI rasio 10 itu relatif moderat. Sehingga valuasi yang bisa kita peroleh hasil perhitungannya sekitar 102 rupiah per lembar saham. Sedangkan pada penawaran umum yang mana kisaran harganya sekitar 100 sampai 120 rupiah per lembar saham dan ini akan dilaksanakan besok pada tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2024. Jadi dengan kata lain kalau kita membeli di harga 120 rupiah per lembar bagi saya dengan analisis yang ada, dengan asumsi yang ada, ya ini sedikit lebih mahal ya. Tapi kalau kita bisa peroleh di bawah 105, mungkin range 100 sampai 105 itu masih cukup oke lah, bisa kita pertimbangkan walaupun masih menyimpan sisi spekulatif ya. Kesimpulan dari diskusi kita siang hari ini adalah yang pertama, GWAA merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor food retail and distributors dengan bisnis utama perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, serta peralatan akuarium dan pakan beku ikan. Sedangkan GWAA memiliki neraca yang relatif solid, kemampuan mencetak laba bersih yang positif pada tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi, arus kas operasi yang berfluktuasi tapi cukup bagus terutama dari 2021 sampai 2023. Dan di harga penawaran umum apabila kita bisa memperoleh di bawah harga 105, maka kami rasa cukup masuk akal untuk bisa dilakukan walaupun tetap menyimpan unsur spekulatif yang cukup tinggi. Itu tadi diskusi kita mengenai GWAA. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membeli IPO saham GWAA atau tidak? Ya kita kembalikan ke Bapak Ibu ya. Dan kita sampaikan Bapak Ibu perlu lakukan analisis ulang dan juga analisis lebih lanjut. Ini bukan rekomendasi jual maupun beli. Karena setiap tindakan investasi akan mengandung resiko Bapak Ibu. Drop di komen, nextnya kita akan bahas apa untuk kita bisa mengetahui kebutuhan dari Bapak Ibu semua ya. Dan kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan channel ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video-video kami lainnya yang sudah kami sajikan dalam playlist yang sudah kita kategorikan untuk supaya kita bisa sama-sama meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat siang.